Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah kita berhenti memuji Tuhan kita Allah, satu-satunya pencipta, milik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha kuat, maha adil, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia pula telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian. Puncaknya panduan hidup, Islam dan iman. Dengan memuji namanya, Alhamdulillah. Maka selalulah saudaraku menjadikan kalimat ini membasahi bibir dan lidah kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu. Ketundukan terhadap syariat dibawa olehnya kepada manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta dan dipilih secara langsung untuk menutup risalah langit. Dengannya lah semua hukum dan syariat telah sempurna dari Allah dan juga menjadikan suri tauladan manusia terbaik ini adalah ibadah, kebahagiaan, ketentraman jiwa, karena semua itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Berhasil dalam rumah tangga, bersosial, berekonomi, berpolitik, seluruh lini kehidupannya bahagia. Dan mengucapkan salam hormat satu kali saja kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah secara langsung 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu teman-teman sekalian, pada kesempatan kita di pertemuan yang ketiga ini tentunya setelah semalam dan tadi pagi juga kita akan menyempurnakan bahasan kita. Tadinya indahnya menjadi orang saleh, bahasan semalam, kemudian indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, juga bahasan tadi pagi. Dan pada pagi atau pada malam ini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi, kita akan membahas judul Katakan Iya untuk Sukses. Saya akan mulai teman-teman sekalian bahasan ini dengan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita semuanya. Tidak ada tujuan berkumpul di rumahnya ini kecuali berharap agar, tentu kita berharap agar apa yang kita pelajari malam ini sesuai dengan yang diridhoi oleh Sang Pencipta Allah dan yang diajarkan oleh guru dan kiai kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa menjadi panduan hidup yang benar dan juga akan menjadi tambahan amal soleh pada hari kiamat. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Seperti misalnya, pemahaman sebagian kaum muslimin yang keliru tentang definisi zuhud. Zuhud itu sebagian orang menafsirkan atau memaknakan adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi orang kalau mau zuhud bagian daripada ibadah agama kita. Tetapi mereka menganggap definisinya adalah meninggalkan dunia. Kalau mau zuhud, maka harus pakaiannya kotor, penampilannya juga sederhana, makannya juga roti kering, ya, dan seterusnya. Tidak perlu mengejar dunia ini. Dan ini diluruskan oleh para ulama dengan banyak dalil. Di antaranya dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang definisi zuhud, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah bilang, kejarlah apa yang telah Allah janjikan yang terbaik di akhirat dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kalau dari ayat ini kita fahami zuhud sebenarnya bukan meninggalkan dunia, menuju ke akhirat atau memilih akhirat sehingga dunia ditinggalkan sama sekali. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita, zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Artinya boleh kita nikmati dunia. Kalau kita baca buku-buku yang menulis tentang masalah kisah orang-orang zuhud, kita lihat pemimpinnya
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ridwanullahi alaihim, Abdurrahman ibn Auf, mayoritasnya orang-orang kaya. Kok bisa jadi pimpinan zuhud? Kalau seperti yang dikatakan oleh sebagian orang tadi harus makan roti kering, harus pakaiannya kumuh, maka ini bertolak belakang sekali dengan apa yang sebenarnya Allah sebutkan tadi dan juga bagaimana keadaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW berpoligami dan memiliki beberapa orang istri dan beliau setiap istri diberikan satu rumah. Dan setiap rumah ada pembantunya dan setiap rumah ada satu ekor unta minimal. Kalau zaman dulu unta itu sekarang mobil Alphard itu. Ya. Nabi SAW waktu melamar Khadijah, beliau memberikan mahar 20 ekor unta betina besar. Pada saat itu umur beliau 25 tahun. Nabi SAW bukan orang miskin teman-teman sekalian. Orang yang kaya. Orang yang suci jalur nasabnya. Orang yang cerdas. Orang yang tampan dan bersih. Dan beliau menggambarkan itu dalam banyak hadisnya. Seperti beliau mengatakan, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah suka dengan keindahan. Jamal bisa berarti indah, bersih, rapi, wangi. Semua masuk di dalamnya. Orang Arab akan mengatakan jamal itu kalau masuk semuanya. Nyaman dipandang, wangi kalau tercium, ya, enak ya, kalau bergaul dan seterusnya itu semua masuk dalam istilah jamal. Gitu. Juga Nabi SAW makanan favorit beliau dalam hadis Bukhari adalah makan daging kambing, paha kambing. Hadis tentang riwayat Bukhari yang lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kami pernah sebulan di rumah baginda Nabi SAW, di rumah Nabi SAW tidak menyalakan api. Dan kami makan aswadain, konsumsi aswadain. Kata ulama hadis adalah air putih dan kurma. Banyak orang menganggap, oh ini rumah Nabi aja tidak ada makanan kecuali itu. Nabi pernah tidak masak di rumahnya sebulan. Ini tanpa melihat atau mengumpulkan riwayat-riwayat secara keseluruhan. Kita temukan riwayat ini cuma satu. Riwayat yang menceritakan kalau Nabi SAW gemar makan paha kambing, ya, menjadikan makanan favoritnya. Dan kita tahu dalam Islam ada hari raya Idul Adha, hari raya menikmati kurban, gitu kan. Bahkan dilarang puasa di hari Idul Adha, dilarang puasa juga di hari tasyriknya 3 hari setelahnya. Itu kan semuanya itu ada hari makan, hari raya dalam Islam. Nabi SAW gemar dengan itu. Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik di Jazirah Arab. Memiliki pedang, beberapa buah pedang. Beliau memiliki beberapa buah baju. Lembar baju. Dan beliau paling gemar dengan baju yang terbuat dari kain kutun. Kain katon. Ya, kain katun ini kain yang sangat bagus dan berasal dari Yaman. Sangat mahal pada zaman itu. Nabi SAW paling gemar dengan wangi-wangian. Sampai kadang-kadang beliau menumpahkan wangi-wangian yang tertetes dari rambut beliau ke wajah beliau alaihissalam. Dan beliau meletakkan wangi-wangian di tangannya. Sampai para sahabat mengatakan kalau kami bersalaman dengan Nabi SAW kami temukan bau wanginya tinggal sampai beberapa hari. Nabi alaihissalam memiliki pakaian yang bagus. Memiliki beberapa rumah. Setiap istri dikasih rumah dengan pembantunya, dengan tunggangan untahnya. Nabi SAW memiliki banyak kekayaan. Perkebunan kurma, ya, beliau punya beberapa hewan-hewan ternak, banyak. Bahkan Nabi SAW itu dibantu dengan banyak sekali pembantu. Ada namanya khir-khira, itu khusus untuk mengurus pelana kudanya Nabi SAW. Khusus itu saja. Dan kalau Nabi SAW mau pergi perang, dia selalu ikut dari belakang, dia menaikkan pelananya, dia menurunkan, dia merawat kuda Nabi SAW. Ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, ini khusus untuk menyiapkan sendal dan siwak Nabi SAW. Ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in, ini khusus untuk pergi belanja-belanja kebutuhan Nabi SAW. Ada Zaid bin Harithah dan Usama anaknya bin Zaid. Sahaya Nabi SAW yang selalu menyemani Nabi SAW kemana saja, mendampingi Nabi SAW. Dan sekian banyak sahabat Nabi yang membantu Nabi SAW. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang salah faham dengan definisi zuhud ini. Seakan-akan kalau menjadi muslim,
Mau menuju ke surga, maka harus hidupnya kumuh, kotor, ya, malas membersihkan diri. Ini semua pemahaman yang salah. Kita tahu dalam Islam teman-teman sekalian, satu-satunya agama yang mulia yang mewajibkan mandi Islam. Kita tahu ada wajib mandi Jumat, ada wajib mandi haid dan nifas, ada wajib mandi junub. Bahkan Nabi SAW seringkali di musim panas berendam di air dingin, dan di musim dingin beliau berendam dengan air panas alaihissalatu wassalam. Jadi berbeda sekali bentrok antara banyaknya orang salah paham dengan ini. Jadi kesannya, apalagi kalau sudah hadir di pengajian, ya, kita temukan kopiahnya sudah 7 tahun tidak dicuci. Mungkin ada akhwat pakai mukena kotor, nggak dipakai, nggak dicuci. Sejadah yang dipakai di rumah kotor, gitu kan? Kalau kita lihat para ulama misalnya, kita pindah ke ulama 4 saja, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Lihat bagaimana mereka memahami hukum syar'i. Mereka ulama-ulama besar, ulama madhab. Imam Malik rahimahullah, setiap kali mau mengajar di majlis beliau, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, pasti pakai baju bagus, pasti pakai minyak wangi. Dan beliau mandi dulu. Pasti kalau mau menyampaikan penyajian, pasti mandi. Kalau ditanya sama muridnya, kenapa anda selalu setiap mengajar pasti ganti baju? Kami mencium bau wangi. Ya. Dan kenapa anda lama kami tunggu? Kata beliau, saya menggunakan baju bagus, saya menggunakan wangi-wangian, dan saya mandi dulu karena saya akan menyampaikan penyampaian Nabi SAW. Mulia agama ini. Mereka fahami itu. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau pedagang sutra terkenal di Irak. Orang kaya raya, Imam Abu Hanifah, imam madhab. Dan untuk menjadi imam madhab ini harus minimal menghafal 500.000 hadis. Tahu dengan sanad-sanadnya. Fulan dari fulan 500.000. Imam Ahmad berkata rahimahumullah, untuk menjadi imam madhab maka minimal harus menghafal 500.000 hadis. Itu pun tidak boleh ada yang salah. Itu minimal hafalan. Maka kita lihat Ibu Abu Hanifah pakainya selalu bersih. Abu Hanifah kalau lewat ke majelisnya, murid-muridnya sudah tahu, oh Abu Hanifah sudah datang karena bau wanginya tercium. Abu Hanifah rahimahullah pernah setiap lewat pasti wangi. Murid-muridnya bilang, Abu Hanifah di hadapan kita saja bersih begini. Gimana kalau dia bertemu dengan Allah di sholat malam ya? Kata Abu Hanifah, saya dengar bisikan mereka. Lalu saya tahu diri saya, kalau sholat malam saya biasanya pakai baju biasa saja. Kayak kita kalau di rumah mau sholat tahajud pakai baju kaos, mau sobek, mau enggak, pikiran kita enggak ada yang lihat. Kata Abu Hanifah, saya seperti sedang disinggung oleh Allah. Kenapa dengan manusia saya dandan, dengan Allah di hadapan Allah tidak? Maka mulai malam itu Abu Hanifah setiap malam pakai baju baru. Berapa banyak baju barunya Abu Hanifah kalau setiap malam tahajud pakai baju baru. Karena mau menghormati pertemuannya dengan Sang Pencipta Allah. Gak ada tuh kita temukan riwayat bahwasanya mereka kumuh-kumuh. Imam Syafi'i rahimahullah terkenal dengan ketampanannya, dengan kebersihannya. Kalau murid-muridnya melihat, mereka melihat seperti ada cahaya yang berjalan. Imam Syafi'i kelihatan surbannya bersih, imamahnya, bajunya bersih, penampilannya bersih. Kalau berbicara orang nyaman dengan bau mulutnya. Kelihatan sekali. Gitu ya. Imam Ahmad juga begitu, rahimahullah. Semuanya terkenal menjalankan sunnah Nabi SAW yang kurang lebih hampir sama semuanya ceritanya. Jadi kita harus luruskan dulu persepsi ini teman-teman sekalian. Karena selalu kesannya kalau sudah ikut pengajian, sudah mulai mau mendekatkan diri kepada akhirat, maka dianya harus kumuh. Pakai sendal jepit, tidak usah pakai ganti baju sendal, sudahlah dunia gampang nanti ditinggalkan. Enggak. Perlu saya gambarkan satu hal juga teman-teman sekalian. Kita harus pahami dalam berdoa kepada Allah, kalau kita meminta agar nikmat yang sedang kita miliki itu dipertahankan oleh Allah, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan cobaan yang sedang datang kita minta agar diberikan solusinya. Saya ulangi. Kaidah penting dalam syariat kita, memohon kepada Allah agar nikmat yang sedang melimpah dipertahankan sama Allah. Misal kita lagi sehat, ya Allah pertahankanlah kesehatanku. Kita kan antara dua sujud baca kan,
Rabbi ghfirli warhamni wajburni wa'afini. Ya Allah, pertahankan kesehatanku ini. Itu jauh lebih baik. Dia lagi memuncak kesehatannya, dia minta agar kesehatan dipertahankan. Dia lagi kaya, minta ditambahkan kekayaan. Dia sudah punya keturunan, minta diberkahi. Minta tamak dengan rahmat Allah. Jauh lebih afdal dibandingkan nanti kalau cobaan sudah datang, baru kemudian dia minta agar dikeluarkan dari masalah. Nanti kalau sudah bangkrut, baru merengek sama Allah. Waktu dia masih sehat, masih kaya, dia nggak pernah bersyukur kepada Allah. Maka ini lebih besar pahalanya. Sama juga teman-teman, kita menikmati apa yang sedang Allah berikan. Kalau kita masuk ke toko buah, kita mau beli anggur, ada anggur harganya 100.000 per kilo. Bagus, kualitas nomor 1. Ada anggur 50.000, kualitas nomor 2. Kita mampu beli nomor 1. Beli nomor 1 teman-teman. Dan itu bukan mubazir. Bahkan itu termasuk menikmati ya, apa yang sudah Allah janjikan. Itu ibadah. Saya kasih contoh. Imam Abu Hanifah rahimahullah, dalam majlis beliau pernah ngisi pengajian, rupanya ada satu orang masuk, pakaiannya kotor, rambutnya berantakan. Orang lihatnya gak nyaman, orang jadi bisa sangka buruk dengan orang ini nanti. Rupanya sampai selesai majlis, orang itu masih ada. Abu Hanifah panggil, kesinilah. Maju dia. Kata Abu Hanifah, coba ke mihrab, kebetulan di masjid beliau, angkat sejadah saya dan ambil apa yang ada di bawahnya. Maka orang itu pun ke mihrab, angkat sejadah, rupanya ada uang, kalau saya tidak salah ya, 500 dirham. Cukup besar. Maka dia bawa ke Abu Hanifah, dia bilang ini imam. Imam itu kalau kita kiai, ustadz, ya, ini imam. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki keadaanmu. Jangan kamu berpenampilan seperti ini, perbaiki. Dia bilang, saya orang kaya imam. Ternyata dia orang kaya. Ini lebih parah lagi ya. Kalau orang miskin kelihatan kumuh mungkin masih, tapi ini orang kaya kelihatan kumuh, ini jadi unik ya. Kata Abu Hanifah, apa? Ini hukum syar'inya. Abu Hanifah imam mazhab, dia mengatakan apa? Kalau kau memang orang kaya, mana kau dari sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Inna Allaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah mau teman-teman kita pakai baju bagus. Allah mau kita wangi. Allah berikan kita rasa gerah di badan supaya kita mandi. Sebagaimana Allah berikan lapar supaya kita makan. Allah berikan dahaga supaya kita minum. Allah berikan capek supaya kita istirahat. Gitu kan? Kenapa kita dibuat teman-teman nyaman kalau lihat orang bersih? Atau kita lihat penataan taman yang rapi, kita jadi suka. Umum semuanya. Kenapa surga yang puncak yang dijanjikan untuk orang beriman digambarkan, apa yang digambarkan? Istana yang mewah, halaman yang apa, kebun-kebun yang luas, sungai yang mengalir, sampai digambarkan, gitu kan? Pernah Nabi SAW diberikan hadiah satu jubah besar untuk musim dingin dari sutra. Nabi SAW tahu ini dikasih hadiah, tapi Nabi tidak pakai karena sutra tidak dipakai. Waktu dibuka ya, dari tutupnya, orang sahabat semua kagum. Ini luar biasa, bagus benar baju ini, belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan lembut sekali kalau disentuh, dari sutra yang leks. Waktu sahabat lagi puji-puji jubah itu, kata Nabi SAW, apakah kalian kagum dengan pakaian ini? Demi zat yang jiwaku dalam genggaman Muslim, demi Allah, sapu tangannya Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz, sahabat Nabi yang mulia, pimpinan orang Ansar, gitu kan, yang mati syahid. Sapu tangannya Sa'ad ibn Mu'adz di surga lebih bagus daripada ini. Jadi gambaran di surga selalu bagus. Digambarkan dayang-dayangnya, bidadaranya semuanya tampan, cantik, bersih. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat sahih, nanti ahli surga akan masuk ke dalam surga, lalu dia masuk, ya, dia temukan ada satu orang wajahnya bercahaya, putih, gagah, bajunya bagus, sampai dia kagum. Dia kira malaikat. Lalu dia berkata, siapa kamu ini? Apakah kau malaikatnya Allah? Dia bilang, bukan, saya salah satu pelayanmu. Pelayan surga. Istananya bagus, ya, pelayannya bagus, makanannya disebutkan yang mewah-mewah, semuanya yang bagus. Berarti secara duniawi kita disuruh yang bagus, di akhirat juga kita begitu. Jadi harus diperbaiki teman-teman pemahaman-pemahaman seperti ini. Ya. Supaya jangan sampai kesannya Islam itu salah.
Mohon maaf, saya pernah masuk di salah satu masjid waktu saya masih itu hari di Surabaya, di sebelah rumah kakak saya. Saya masuk, saya sholat asar satu masjid, ada satu orang berdiri habis sholat bicara, kultum. Memang saya lihat penampilannya orang ini tidak dijaga. Gitu kan. Terus kemudian dalam salah satu ceramah saya dulu dengar, dia sempat bilang, kita ini tidak usah terlalu banyak mandi. Ya. Itu dia bilang, kita tidak usah terlalu banyak mandi, dunia sebentar kita akan lalui. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Kalau orang gerah masa nggak mandi? Bajunya kotor masa nggak diganti? Salah ini. Mana dari hadis Nabi SAW tadi Allah itu indah, suka keindahan? Gak mungkin, ini keliru ini. Ya. Harus difahami masalah ini. Rasulullah SAW paling gemar menyuruh kita merawat diri kita, teman-teman sekalian. Kita mulai dari rambut misalnya. Apa kata Nabi SAW masalah rambut? Man kana lahu syar fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus merawatnya. Itu sabda Nabi SAW, ibadah. Pernah ada sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan. Kata Nabi SAW, suruh orang ini keluar, sisir rambutnya dengan rapi, baru dia datang masuk ke masjid. Tentang sholat Jumat, apa kata Nabi SAW? Siapa yang di hari Jumat mandi dengan mandi junub, artinya mandi dengan bersih, menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian pergi di awal waktu di hari Jumat, kemudian dia sholat yang Allah perintahkan, tahiyat masjid, kemudian dia dengarkan khatib, lalu dia sholat Jumat, kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan, pembersihan dosa dihubungkan dengan apa? Mandi yang bersih, baju yang bersih, ya, pakai minyak wangi, sisir rambut dengan rapi. Jadi ini bagian dari syariat, teman-teman sekalian. Jangan salah ini, gitu kan? Tidak boleh kita salah persepsi dalam masalah seperti ini. Karena saya lihat selalu kesannya begitu. Dan karena secara pribadi kita tidak jaga, berentetan kemana-mana. Rumahnya berantakan, motor mobilnya berantakan, masjidnya kotor berantakan. Kan jadi begitu. Karena dia sudah mulai dari dirinya sendiri. Kita lihat masalah mata, Nabi SAW menjaga. Saking seringnya Nabi SAW menyuruh menjaga mata ini, merawatnya sampai beliau menyebutkan tentang celak yang bernama ismet. Alif, tha, mim, dal. Ya teman-teman kalau ada yang umroh atau haji bisa dipesan gitu kan. Ismet, sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, gunakanlah ismet karena dia menguatkan pandangan mata dan juga menumbuhkan bulu mata. Nabi SAW sering menggunakan. Sahabat menggunakannya. Dan ini bukan khas perempuan. Terutama kalau dalam pengobatan dipakai malam hari, biasanya kalau mata itu ada masalah, sering keluar kotoran-kotoran mata kalau habis pakai. Kita juga tahu hidung, ada istinsyak dalam wudhu. Menghirup air dengan kuat lalu membuangnya kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang istinsyak, menghirup air lagi wudhu, hiruplah dengan kuat dan buanglah juga dengan kuat. Kecuali kalian sedang berpuasa, karena khawatir masuk. Maksudnya kita hirup dan kita buang, insya Allah ini penyakit ngupil sudah tidak ada. Nah. Gigi, Nabi SAW bersiwak. Saking gemarnya bersiwak, dikatakan dalam riwayat, kata Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali habis wudhu. Riwayat lain, setiap kali mau sholat. Riwayat yang lain juga Sahih Bukhari menjelaskan, Nabi SAW tidak pernah masuk rumahnya kecuali sudah bersiwak. Alaihissalatu wassalam. Ketemu sama istri, mulutnya wangi. Ketemu sama orang, mulutnya wangi. Dijaga. Gitu kan? Ini sudah kopiah hitam, kotor. Ya, mukanya berkerut, keringatan, senyum juga, giginya sudah berwarna lain. Ya. Bicara mungkin orang sebelahnya bisa pingsan. Ya. Sholat di sebelahnya mungkin orang tutup mulutnya, tutup hidung karena baunya. Ada orang begitu. Berulang kali saya masuk masjid temukan orang di sebelah, Masya Allah, ini orang gimana bisa betah gitu. Ya. Harusnya dia faham masalah syariat ini. Kita tahu dalam wudhu juga membasuh wajah, membersihkan kuping. Ada juga sabda Nabi SAW, 5 fitrah, 5 hal dasar harus dijaga seorang muslim. Khitan, sunat. Bagi laki-laki wajib, perempuan hukumnya sunnah. Gitu ya. Kemudian memotong kuku. Gak ada dalam Islam teman-teman, kuku panjang, hitam. Gak ada. Untuk apa pelihara kuku? Untuk cungkil-cungkil, untuk buka apa? Pakai alat, kenapa pakai kuku gitu kan? Ada alat bisa dibeli. Sampai kukunya hitam. Gitu. Untuk apa ini?
Sunnah Nabi SAW nggak boleh, gitu kan? Kata Nabi, potong kuku, kemudian cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, cukur kumis. Bagi laki-laki cukur kumis. Ini sunnah, dan ini juga kalau kita umroh atau haji lagi ihram disunnahkan. Mandi, ihram, potong kuku, potong kumis, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan. Semua ini tempat-tempat yang lembab, kalau ada bulunya dia akan menyimpan keringat dan bulunya pun menyimpan bakteri. Disuruh keluarkan dalam Islam, gitu kan? Jadi kita disuruh jaga teman-teman, disuruh rawat tubuh kita ini. Jadi harusnya kita paham poin-poin seperti ini. Ini kalau berhubungan dengan masalah internal kita. Itu masalah pembersihan diri. Begitu juga dengan lingkungan. Kenapa kita harus jadikan rumahnya sang pencipta Allah kotor teman-teman sekalian? Kenapa kita nggak bersihkan? Yang kita sayangkan teman-teman pada saat kita masuk ke rumahnya Allah, kalaupun rumah Allah itu kotor, kita bukannya segera menitipkan andil kita di situ. Kebanyakan kita malah menghina. Misalnya kita masuk satu masjid mau sholat, karpetnya kotor, panas misalnya, ya, atau mungkin apalah ya, mungkin kamar mandinya kotor yang umum biasa karena orang lalang 1 hari 5 waktu sholat. Yang ada adalah dia bilang, oh masjid itu kotor. Bahkan dia keluar dari masjid itu dia mengatakan masjid ini kotor ya. Bayangkan dia sedang menghina rumahnya Allah ini. Kalau orang masuk ke rumah kita, lalu kemudian dia katakan rumahnya si fulan itu kotor. Kita tersinggung. Bagaimana dengan rumahnya sang pencipta Allah? Allah mampirkan kita di rumahnya bukan untuk kita hina. Nih rumahku yang sana agak kotor ya, kamu harus bertugas. Mesti kita tanya diri kita, apa andil saya di situ? Keran bocor, ganti kerannya. Keramiknya kotor, ajarin marbotnya, kasih uang, beli pembersih, ajarin caranya. Tidak bisa, ganti keramiknya. 5 kali 5 meter, WC 10 kali 10 meter. Keramik berapa sih? Atau granit lah. 1 meter misalnya 80 ribu, 100 ribu. Ganti itu. 1 tahun, 2 tahun orang pakai. 1 hari 5 waktu sholat. Berapa banyak pahala kita panen? Daripada cuma tahu menghina saja rumahnya Allah. Gantiin karpetnya. Kalau nggak bisa gantiin, cuci karpet itu. Pasangin ini, pasangin itu. Jangan cuma menghina. Biasakan semua itu kita lakukan. Sama dengan kendaraan teman-teman. Ah, ini kan motor saya pakai, biarin aja kotor. Mobil, biarin aja kotor. Enggak, nggak bisa. Jaga itu. Dan siapa yang merawat niat karena Allah memerintahkan kebersihan dan Rasulnya SAW, maka dia dapat pahala. Gitu kan? Dia akan dapat pahala ini. Lingkungannya begitu, tempat tinggalnya juga begitu teman-teman sekalian. Ini kalau kita berbicara lingkup masalah fisik. Begitu pula teman-teman sekalian dengan masalah pendapatan. Saya tahu dan saya dapat informasi kalau teman-teman di Batam mungkin umumnya punya pekerjaan, datang segala macam. Mudah-mudahan lebih baik lah ya dalam kondisi ekonomi. Tapi teman-teman sekalian perlu saya tekankan satu hal. Kalau ada pertanyaan, saya pernah tulis sebuah artikel, judulnya, apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya? Artikel tanya jawab. Tanda-tanda tanya, itu saya jawab dengan dalil yang cukup banyak, saya akan coba paparkan sebagian sekarang. Kalau ditanya apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya, maka jawaban sederhananya adalah iya. Islam menyuruh kita menjadi orang kaya, sukses, berhasil, sempurna di diri kita, rawat semuanya, sempurna dalam mencari pasangan, mencari pekerjaan, mencari makanan. Kita disuruh makan halalan dan thayyibah, bagus dan berkualitas, halal dan berkualitas. Kita boleh menikah dengan wanita atau laki-laki yang kita anggap sempurna secara agama dan fisik. Kita boleh memiliki kendaraan yang bagus, begitu pula dengan masalah harta ini. Jadi kita boleh teman-teman, sampai ulama berselisih pendapat tentang masalah mana lebih afdal. Hamba Allah yang kaya bersyukur dengan hamba Allah yang miskin bersabar. Ini panjang pendapat khilaf antara ulama. Siapa yang lebih afdal di sisi Allah? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Setelah saya panjang lebar baca teman-teman, saya simpulkan ternyata ulama mengerucutkan kepada orang kaya yang bersyukur. Apa sebabnya? Lihat dalil-dalilnya. Yang pertama teman-teman sekalian. Allah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah jihad. Atau jihad ibadahnya luar biasa. Orang mati bisa masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Allah selalu memulai tentang jihad bi amwalikum wa anfusikum.
Berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Allah nggak mulai dengan jiwa baru harta. Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian, jiwa kalian. Nabi SAW kalau mau jihad dalam banyak hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan jihad, bersedekahlah. Paling pertama itu dulu. Beliau lalu buka kain besar, seluruh sahabat datang menyumbang. Baru dibentuk pasukan untuk fisik. Harta dulu disuruh kumpul. Jadi di sini teman-teman, poin ini jelas dalilnya kalau harta itu penting dalam agama Islam. Kita lebih dalam sebutkan dalil. Misal masjid ini lagi waktu sholat tiba waktu. Saya ngajak seorang teman, ayo akhi, kita sholat yuk di masjid itu. Sholat duhur misalnya. Baiklah, teman saya mengatakan, iya, saya ikut insya Allah. Kita sama-sama masuk masjid. Waktu sholat di masjid, ini contoh saja perumpamaan. Saya mendapat pahala 10 misalnya Allah kasih karena saya sholat. Teman saya dapat 10 karena dia juga sholat. Tapi karena saya ajak dia, saya dikasih pahala ekstra sama Allah 10 seperti pahala dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin, kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi yanqus min ajri fa'ilihi syai'a." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelaku itu. Jadi dia dapat 10, saya dapat 10, tapi karena saya ajak dia, saya dikasih 10 oleh Allah. Kan gitu. Sama semua ibadah begitu. Kita jadi penyebab orang lain mengerjakan, kita akan dapat pahala. Ini majelis ilmu misalnya, teman-teman ada yang memang sibuk dari kemarin, sebalin kasih teman-temannya, terus datang semua 10 orang, 20 orang, dia panen pahalanya. Dia dapat pahala, dia juga dapat pahalanya mereka. Tanpa mengurangi pahala mereka. Baik, kita kembali ke kasus sholat tadi. Saya sudah dapat pahala, teman saya dapat pahala ekstra karena saya mengajak dia. Sadar atau tidak sadar teman-teman, saya sama teman saya telah dipanen pahalanya oleh imam. Karena imam dapat pahala makmumnya. Sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, hukum syar'i muadzin panen pahala satu masjid. Karena dia yang memanggil. Gitu kan? Dan ada orang yang lebih hebat lagi teman-teman sekalian. Orang yang menyumbang dengan hartanya bangun masjid. Karena semuanya dia panen pahalanya. Mau saya, mau teman saya, mau imam, mau azin, karena dia menyumbang, dia dapat. Dengan apa ini? Dengan harta teman-teman. Dengan harta. Gitu kan? Dan perlu kita tahu teman-teman sekalian, potensi yang Allah berikan kepada kita sama loh. Waktu kita sama 24 jam, mata kita sama 2, hidung kita 1. Kalau orang-orang yang mampu itu misalnya berhasil, sukses, baik di pendidikannya, di ekonominya, kekayaannya, mungkin di rumah tangganya, mereka itu teman-teman sekalian sama. Kalau mereka punya waktu 27 jam, kita 24, mungkin mereka punya ekstra waktu. Ini enggak, waktunya sama. Ya, matanya juga 2 sama dengan kita, sama 2 kakinya. Cuma yang penting bagaimana kita memahami masalah itu. Bagaimana kita jadikan itu sebagai landasan. Ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu sampai pada saat dia menjadi berusaha di Mekah, di Madinah, mulai buka usaha, dia datang dengan pakaian di badan. Begitu dia tiba di Madinah, dia nggak ada duit sama sekali. Dipersaudarakan dengan Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad berkata, hai Abdurrahman, saya mencintai kau karena Allah, saya akan, istri saya 2, lihat salah satunya, yang kau cocok saya ceraikan, habis iddah kau boleh nikahi. Saya orang kaya di Madinah, setengah kebun kurma punya saya. Saya bagi 2 sama kamu, miliaran ini ambil saya langsung. Tiba-tiba bisa beristri, padahal dia asing di Madinah. Tiba-tiba jadi orang kaya karena setengah kebun Madinah, di Madinah dia punya dia. Tapi dia orang mulia, dia mengatakan tidak. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Enggak usah ceraikan istrimu, saya juga enggak mau hartamu. Tunjukkan saya di mana pasar. Mulailah Abdurrahman pergi ke pasar. Ini bagi teman-teman yang mengatakan, saya kan tidak punya modal Ustaz. Perhatikan Abdurrahman datang dari Mekah tidak punya modal. 0. Cuma modal di badan. Datang ke pasar Madinah, dia lihat di pasar. Apa sih yang paling banyak orang jual? Oh ternyata cangkul. Dan kebutuhan perkebunan. Karena di situ ada kebun kurma banyak. Dia datang kepada kios cangkul yang besar. Dia bilang, bisa nggak saya Abdurrahman, pendatang dari Mekah, muhajir. Dan orang-orang Madinah sudah tahu kalau mereka disuruh bantu oleh Nabi SAW.
Saya mau ambil beberapa cangkul, jatuh tempo, besok saya bayar. Kata yang punya kios, silahkan ambil, berapa kau mau? Abdurrahman ambil beberapa cangkul, keliling di pasar tuh. Bawa cangkul itu. Keliling bawa cangkul gitu kan. Waktu dia keliling-keliling bawa cangkul, dia laku ternyata. Dia bisa bayar hari itu. Besok lagi gitu. 1 bulan, Abdurrahman sudah punya kios. 1 tahun teman-teman, Abdurrahman lihat ada beberapa lokasi di Madinah, tidak ada pemiliknya. Padang pasir kosong. Maka Abdurrahman buat pasar. Jadi saya sudah jelaskan di serial Sahabat tentang bagaimana Abdurrahman tahapannya menjadi orang kaya. Dia buat pasar, dikasih gratis. Siapa saja pedagang Madinah mau ambil di sini. Kalau ada yang mau menyumbang, silahkan. Sedekah, silahkan. Dikumpulin sama Abdurrahman. Sampai teman-teman waktu dia meninggal, dia menjadi orang terkayanya Madinah pada saat itu. Radhiyallahu anhu. Dan gudangnya penuh dengan emas. Saking banyaknya emasnya, sampai emas itu sudah melengket satu sama yang lain. Dan waktu mau dibagiin kepada ahli waris termasuk istri-istri dan anak-anaknya radhiyallahu anhum ajmain, itu harus dikampak dan yang menghantam dengan kampak tangannya sampai memar-memar karena banyaknya harta itu. Tapi Abdurrahman bin Auf adalah pimpinan orang-orang zuhud di dunia. Masyhur, gitu kan? Jadi jangan sampai kita salah paham dengan hal-hal seperti ini teman-teman. Judul kita, katakan iya untuk sukses adalah sempurnakan semaksimal mungkin yang kita bisa jangkau. Merawat diri kita, mendapatkan pendapatan, mencari pasangan, titel pendidikan, ya, pasangan, ya, ibadah, semua harus yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Kalau dalam bahasa ibadah kita yang paling afdal. Gak usah setengah-setengah. Sekalian bisa. Dan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia pasti akan dapat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang tanda kutip memaksakan dirinya untuk menuju ke jalan-jalan kami, mencari karunia dari Allah, ya, maka kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Kita dengarkan juga teman-teman sekalian dalil-dalil syar'i banyak sekali tentang masalah ini. Tentang harusnya kita mencapai prestasi terbaik. Dan saya sarankan teman-teman sekalian coba bentuk dalam jiwa kita perasaan itu selalu ingin mendapatkan yang sempurna dan berusaha meminta kepada Allah ikhtiar agar diberikan. Gitu kan? Tanamkan dalam jiwa tanpa harus menganggap remeh orang lain. Allah kasih kok. Allah kasih itu. Dan coba berteman sama orang-orang yang sudah komunitasnya memang sudah begitu. Misal, kita mau sukses dalam perdagangan. Cari pedagang-pedagang yang sukses. Jadikan mereka sebagai teman. Ikuti jejak mereka. Kita kan sama dengan mereka. Minimal kalau nilai mereka 10, kita nilainya 7 lah. Sama seperti kalau kita bergaul sama pengangguran. Ya, maka kita akan pengangguran sama dia. Walaupun kita orang cerdas. Profesor pun orang pintar di kampus. Kalau dia berteman sama pengangguran 10 orang misalnya, maka sebulan kemudian, setahun kemudian bisa jadi pengangguran juga. Kita berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran, anggap kita orang bodoh, nggak bisa ngaji, huruf hijab pun kita tidak tahu teman-teman sekalian. Kita berteman dengan 10 orang penghafal Quran, mungkin hari pertama, hari kedua kita malu, nggak bisa ngaji. Seminggu kita mulai belajar huruf hijaiyah. Sebulan kita sudah bisa ngaji. Setahun hafal Quran bersama mereka. Kalau kita berteman dengan 10 orang pengangguran atau pemabuk atau mungkin apalah pelanggaran agama, pezina, maka hari pertama, hari kedua kita coba komitmen. Enggak, saya nggak mau terpengaruh. Baik. Kalau misalnya orang merokok misalnya, kita nggak merokok. Baik, berteman sama orang merokok. Sekarang sehari 2 hari kita nggak terpengaruh. Seminggu minimal sudah terbiasa cium baunya. Sebulan mereka bilang coba aja sebatang. Setahun jual rokok ini. Benar gak ini? Hah? Cuma 3 orang yang bilang iya gitu. Allahu alam yang lain. Ini kaidah teman-teman sekalian, kaidah hidup. Dan tujuan majelis ilmu seperti ini untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Gitu kan? Bukan hanya sekedar didengar begitu saja. Karena ini tujuannya untuk mendongkrak kita, mengupgrade kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu penting sekali. Bukan cuma itu teman-teman sekalian. Kalau kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan mereka mampu kaya,
itu mulia dalam agama. Kita perhatikan sabda baginda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang beliau berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya raya. Kemudian beliau pernah sakit waktu masih muda, tapi akhirnya Allah sembuhkan. Lalu berbicara tentang masalah bagaimana mewasiatkan uang untuk anaknya. Kata Nabi SAW, innaka intazar warathataka agniya khairun laka antazarhum alatan yatakaffafunan nas. Ketahuilah hai Sa'ad, kalau engkau meninggalkan ahli warismu, keturunanmu dalam kondisi mereka kaya raya, jauh lebih baik daripada mereka mengemis-ngemis pada orang. Berarti keturunan pun, sampai pada keturunan pun kita disuruh untuk memberikan yang terbaik. Dalam hadis Bukhari yang lain pernah ada sahabat-sahabat miskin datang teman-teman kepada Nabi SAW. Lalu berkata apa? Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari sisi pahala. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Itu semua sama. Tapi mereka mendahului kami karena mereka menginfakkan hartanya kepada kami. Kami nggak punya harta untuk diinfakkan. Ajarkan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, minimal kami bisa mengimbangi ibadah mereka, pahala mereka. Kata Nabi SAW, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Baca itu. Kalau lihat orang berinfak kita nggak punya, baca zikrullah, gitu kan. Allah kasih pahala mirip dengan pahala sedekahnya mereka. Pulanglah sahabat-sahabat yang miskin ini lalu belajar, gitu. Mengerjakan itu. Berapa waktu kemudian datang lagi mereka, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengar sabda Anda. Artinya orang-orang kaya ini amalin juga tuh. Minta diajarin amalan lain lagi. Apakah Nabi SAW ajarkan lagi teman-teman? Tidak. Kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia suka. Dipuji dalam Islam orang-orang yang seperti ini keadaan teman-teman sekalian. Jadi kita harus paham, prestasi-prestasi ini kita disuruh kejar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus kita fahami. Sabda Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta, ya, itu yang berada, sebaik-baik orang saleh yang di tangannya ada harta yang saleh, harta yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyuruh juga kita menikmati apa yang Allah telah siapkan teman-teman dalam surah Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-ayat yang artinya, katakanlah hai Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik di muka bumi ini. Katakanlah, ya, dia boleh dinikmati dunia orang-orang kafir, orang beriman, tapi orang-orang beriman akan mendapatkan juga termasuk di akhirat. Jazakallah khair. Masya Allah. Kecil sekali gelasnya. Baik, ayat ini jelas, ya, menggambarkan kepada kita teman-teman sekalian, bagaimana kita disuruh menikmati apa yang Allah kasih. Suruh menikmati, silakan nikmati. Tidak ada larangan. Yang kita tinggalkan coba yang diharamkan saja. Yang halal silakan nikmati. Juga dalam firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dia yang telah menghamparkan bumi buat kalian sehingga kalian bisa jalan di atasnya, dan makanlah dan nikmatilah rezeki-rezeki yang telah Allah siapkan, dan ketahuilah kalian akan dikembalikan kepadanya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. Apa kata Allah setelah perintah untuk sholat Jumat?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau seandainya sudah selesai mengerjakan sholat Jumat itu, sebagian ulama tafsir mengatakan 5 waktu sholat atau sholat sunnah pun, maka bertebarlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah, rezeki dari Allah. Dan dalam mencari rezeki, perbanyaklah berzikir kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nabi SAW memotivasi kita pada saat mengejar prestasi teman-teman sekalian untuk bekerja, belajar. Dan kalau orang produktif, dia yang menghasilkan ide-idenya, ya. Dia baca, dia bertanya, dia diskusi sehingga dia coba melakukan yang terbaik. Maka itu juga bagian daripada ibadah. Nabi SAW memuji orang yang memakan dari hasil tangannya sendiri, idenya, hasil kerjanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari, ma'akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadih. Tidak ada makanan, minuman, apa saja yang digunakan atau dikonsumsi oleh seseorang lebih baik untuk dirinya dan untuk nama baiknya, untuk hubungan dengan Tuhannya, dibandingkan yang dia dapatkan dari hasil tangannya sendiri. Dan ketahuilah, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Nabi Allah Daud bekerja dan makan dari hasil tangannya sendiri. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, Nabi SAW bersabda, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahuilah nabinya Allah Zakaria yang terkenal dengan kesolehannya, yang namanya disebut dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya surah Maryam, menceritakan tentang Nabi Zakaria, dikatakan dia adalah najjar, seorang ahli kayu. Yang penting teman-teman sekalian, jangan anggap remeh pekerjaan kita. Menekuni pekerjaan dan fokus itu akan menghasilkan maksimal. Bukan cuma sekedar jual bakso, jual tempe, terus kita anggap remeh, tidak. Kalau kita kerjakan dengan profesional, jaga kualitasnya, maka Allah akan berkahi. Akhirnya orang banyak buka cabang, orang akan begini dan begitu, akan bisa maju. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian dikatakan juga, diriwayatkan bahwa Idris alaihissalam, Nabi Idris, kana khayyatan yatasaddaq bifadli kasbi. Dia adalah seorang tukang jahit dan dia bersedekah dengan hasil jahitannya itu. Juga Nabi Muhammad SAW yang sudah masyhur, ya, kekasih kita semuanya, beliau bertransaksi jual beli, berdagang, ya, menggadaikan, dan juga dia masuk dalam semua lini muamalah ekonomi. Bahkan beliau berkata kepada para sahabatnya dalam hadis Bukhari, li an ya'khudha ahadukum abhulah thumma ya'til jabal thumma ya'ti bihizmati min hatabin fayabi'uha fayastaghni bithamaniha khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tuhu aw mana'uh. Artinya, seseorang di antara kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, mengambil potongan-potongan tali, kemudian dia datang ke puncak gunung. Dalam riwayat dikatakan dia datang ke hutan, lalu dia mengambil potongan-potongan kayu, ranting-ranting, lalu dia ikat dan dia pikul dan dia jual. Ya. Kemudian dia hidup dari hasil jualnya jauh lebih baik daripada dia mengemis-ngemis kepada orang, dikasih atau dia tidak dikasih. Jadi motivasi untuk kerja. Teman-teman pun kalau mau minta, balas itu dengan jasa. Bekerja. Mulia kita. Jangan cuma tahu mengemis. Hati-hati teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, pada judulnya Saudaraku Inilah Rahasia Rezekimu. Ada saya sebutkan sekian belas kiat, ya, untuk menambah rezeki dan mempertahankannya. Dan ada masalah yang paling berat yang banyak orang tidak sadari teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf. Afaf itu mulia, tidak mau mengemis, tidak mau menggunakan tangannya. Dia bekerja supaya dia dapat hasil, gitu kan. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, cuma mau meminta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan.
Muliakan diri teman-teman sekalian. Bayarkan orang lain, traktir orang lain, belikan, lakukan sesuatu mulia. Apa kata Nabi SAW? Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Memberi lebih mulia. Sampai kata Nabi SAW, kalau kau sedang berjalan dan ada, kalau seseorang sedang berjalan dan ada orang yang sedang menunggangi kuda meminta kepadanya, maka berikanlah karena kamu lebih mulia dari dia. Suruh kita memberi, mulia dalam Islam. Jangan hinakan diri teman-teman sekalian. Tahu mengemis, dan ingat satu kali membuka pintu mengemis, ya, selalu saja tidak mau bersedekah segala macam ini, tidak mau berusaha, tidak mau mengembangkan ide-idenya, tidak mau belajar, ya. Selalu saja malas, maka dipastikan dibukakan baginya pintu kemiskinan. Dan kita tahu subhanallah orang yang buka pintu minta-minta ini sampai tua kita lihat keadaannya begitu terus. Enggak ada perubahan. Karena memang sudah janji Nabi alaihi salatu wassalam. Juga dikatakan bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka selalu mendalami segala macam bidang, berusaha, terutama mereka berdagang, mereka membeli dan menjual, mereka mencari rezeki yang halal. Dan seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahrir Rum." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim, mereka berdagang di lautannya Romawi. Dagang para sahabat Nabi, padahal mereka sahabat Nabi. Tapi mereka berdagang teman-teman sekalian. Umar bin Khattab berkata, "Ta'allamul mihna, fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati." Berusahalah kata Umar agar kalian punya spesialis, punya keterampilan, dalami keterampilan apa saja yang positif. Kata Umar, dalami keterampilan karena pasti kalian akan butuh dengan keterampilan kalian itu. Abu Darda juga radhiyallahu anhu itu membuka, kalau kita sekarang mungkin seperti rumah makan ya, membuka rumah makan di Madinah, dikatakan liyuqidan nara tahta kidrihi hatta tadma ainah. Saking banyaknya dia masak makanan dan banyak konsumen yang makan di rumah makannya dia lah gitu ya. Sampai-sampai dia masak dan asap api itu memerahkan matanya. Bekerja, dia berusaha. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah juga berkata, "Kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjara Quraisy hatta dakhala fil imarah." Kalau Abu Bakar, ketahuilah sahabat yang nomor satu ya, dari umat ini. Yang kata Nabi SAW, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dan ditimbang imannya seluruh umat ini, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Apa kata Aisyah? Abu Bakar adalah orang Quraisy yang paling mahir dalam berdagang, sampai akhirnya dia menjadi khalifah, baru dia berhenti dagang karena dia fokus menyelesaikan tugas-tugasnya. Qais bin Asim, salah satu tabi'in, memberikan wasiat kepada anak-anaknya pada saat dia mati. Dia mengatakan, "Alaikum bil mal wastina'ah." Kalian harus berusaha untuk memiliki harta. Bagian dari syariat, memiliki harta dan berusaha untuk mengembangkannya. Fa innahu mambahatul karim, karena itu adalah pendapatan yang baik. Wa yustaghna bihi 'anil laim, dan akan melepaskan diri dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan hati-hati jangan buka pintu mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena dia hanya akan menjadi ya, pendapatan yang paling terakhir. Artinya kalau terdesak betul tidak bisa lagi, kita bangkrut, sakit, stroke, nggak bisa, harus minta, maka itu lain. Sudah tidak mampu lagi, maka itu jadikan terakhir sekali. Tapi kalau enggak mampu, maka bekerjalah. Sa'id bin Musayyib juga berkata rahimahullah, "La khaira fi man la yatlubul mal." Ini ulama besar, ahli ibadah, terkenal dengan kezuhudannya. Dia mengatakan tidak ada kebaikan bagi seorang muslim yang tidak mencari harta. Yaqdi bihi dainah, dengan harta itu dia bisa membayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi zimamah, dan dia meluruskan dan menguatkan pola hidupnya. Wa in mata, kalau dia mati, taraka mirathan liman ba'dah, dia akan meninggalkan harta itu untuk keturunannya.
Dahhak ibn Muzahim rahimahullah berkata, syaraful mu'min salatu fi jawfil laili wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang muslim adalah sholat malamnya yang tidak pernah dia tinggalkan, dan kemuliaan hidupnya adalah dia tidak pernah mengemis pada orang lain. Umar bin Khattab juga berkata, maksabatun fi dina'ah khairu min su'alin nas. Berusaha mencari pekerjaan walaupun tertatih-tatih gitu kan. Dia berusaha tapi dia mungkin belum dapat, belum diterima kerjaan, belum berusaha usahanya. Dia tetap berusaha, jauh lebih mulia dibandingkan dia mengemis kepada orang-orang. Luqman Al-Hakim yang terkenal dalam surah Luqman, ya, orang saleh yang diceritakan oleh Allah SWT berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, usahakan kau selalu punya pendapatan yang halal, perbanyak itu. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Tidak ada orang yang tidak mencari pendapatan yang halal kecuali pasti ditimpa 3 keburukan. Yang pertama beliau mengatakan riqqatu fi dinihi. Orang yang tidak berusaha bekerja, cuma tahu mengemis, malas, ya. Tidak mau mengembangkan ide-idenya, tidak mau membaca, tidak mau bergaul sama orang-orang yang sukses, maka agamanya lemah. Lemah agamanya. Bisa dijual agamanya. Akhirnya meeting di waktu sholat Jumat, Jumatnya dibengkalaikan. Gara-gara urusan dunia. Lemah agamanya. Terhina dia. Atau dia gara-gara mau cari sesuap makanan, akhirnya dia mempertaruhkan itu semuanya. Au dha'fu fi aqlihi, atau akalnya jadi pendek. Tidak ada idenya. Kalau dia susah hidupnya, berpikir cuma bagaimana menghilangkan lapar. Gak bisa mengembangkan ide-idenya. Au wiha'u fi muru'ati, atau akan terhina dia, tercoreng di kehormatannya. Wa a'zamu min dzalik, dan Luqman berkata kepada anaknya, ketahuilah yang lebih buruk dari itu, istighfafun nasu bih, manusia akan menganggap remeh dia. Rasulullah SAW paling banyak teman-teman di antara doa-doanya meminta agar diselamatkan dari hal-hal yang seperti ini. Misalnya, Nabi pernah memohon dijauhkan dari 3 hal. Beliau, ya, meminta dijauhkan dari faqr, kefakiran, qillah, kekurangan, zillah, kehinaan. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, qal, ya, ta'awwadhu billah. Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah dari Allah, minal faqri, dari kemiskinan, wal qillati, dan kekurangan, wal zillati, dan kehinaan. Kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga doa Nabi SAW yang masyhur dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Beliau berkata dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, lindungilah aku dari lapar karena dia seburuk-buruk keadaan. Kalau orang kaya mampu, dia akan makan, tidak ada laparnya. Traktir orang lain segala macam, malah dia baik. Juga doa Nabi SAW yang masyhur, mau lindung dari 4 hal yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ini satu pasang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajiz. Ajiz itu malas, putus asa. Ajiz, tidak mau mengembangkan idenya. Vakum, ya begini saja deh, sudah. Wal kasal, dan sifat malas. Wal jubni wal bukhul, sifat pengecut dan sifat pelit. Wa ghalabatid dain, dan terlilit utang. Wa qahrir rijal, dan juga tergantung dengan orang-orang. Umar bin Khattab pernah berkata, teman-teman, wasiat yang mulia. Beliau bilang, saya pernah melihat seseorang tampan, bajunya bersih, rambutnya rapi gitu kan, masuk di masjid. Lalu pada saat saya tanya, apa pekerjaan dia? Dia menjawab, saya pengangguran, maka dia jatuh di mataku, kata Umar.
Umar pun menganggap orang-orang seperti ini teman-teman sekalian tidak perlu dijadikan sebagai sahabat. Disuruh bekerja. Juga disebutkan dalam riwayat lain atau kisah-kisah yang lain teman-teman sekalian bahwasanya Umar bin Khattab pernah masuk dalam satu masjid di sholat Jumat ini. Di zaman khilafah beliau jadi khatib, jadi imam. Setelah salam beliau temukan ada orang-orang lagi duduk gitu. Lalu Umar bertanya, untuk apa kalian buat di sini? Apa kalian buat di sini? Kenapa enggak keluar? Orang semua keluar nih cari rezeki. Kenapa kalian duduk di masjid? Orang-orang itu bilang, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, kalau ada dapat makanan, makanan dapat, kalau enggak ya sudah, gitu kan. Faya'luhum ya, bidarratihi wa yanharuhum. Maka Umar memarahi mereka sambil berkata, la yaq'udu ahadukum an talabir rizq. Jangan pernah seseorang dari kalian duduk dan tidak mencari rezeki. Kemudian dia mengatakan, wa yaqul Allah marzuqni, ya Allah karuniai saya, tapi dia tidak pernah ikhtiar berusaha. Wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sementara dia tahu langit tidak akan pernah menurunkan emas ataupun perak. Jadi teman-teman sekalian harus kita bisa bangun kepribadian yang unggul seperti ini. Kemudian Muhammad bin Thawr juga berkata, diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah melewati sekelompok orang lagi duduk di masjid lalu ditanya, apa yang kalian lakukan? Ma yujlisukum? Mereka berkata, kulna ma nasna'. Apa yang harus kami lakukan? Kami enggak tahu, enggak ada ide. Kata beliau, utlubu min fadlillah. Keluar dari masjid sekarang, cari rezekinya Allah. Wala takunu iyalan 'alal muslimin, dan jangan pernah kalian menjadi beban bagi umat Islam. Dan para fuqaha juga mengatakan, mengeluarkan sebuah hukum bahwasanya setiap muslim wajib terutama bagi laki-laki untuk mencari pendapatan selain dia membiayai dirinya, membiayai kedua orang tuanya, membiayai istri dan anak-anaknya, bahkan membiayai agamanya. Tinggal teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi. Beberapa dalil baru saya akan berikan contoh-contohnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Ketahuilah, seorang pedagang yang jujur, terpercaya, pasti dia akan bersama dengan para nabi-nabi, para orang-orang jujur dan para syuhada nanti di hari kiamat. Kemudian teman-teman sekalian, pernah ada orang yang lewat di hadapan baginda Nabi SAW, keringatan, sahabat Nabi. Bajunya agak kotor karena habis bekerja, mikul batu, mikul pelapa kurma, mikul keranjang kurma. Giat sekali orang ini jalan, bekerja. Nabi SAW lagi jalan dengan beberapa sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, coba seandainya orang ini dihitung di jalan Allah ya. Keringatan, capek. Dihitung jalan Allah enggak nih? Seperti orang jihad enggak? Maka Nabi SAW sebutkan hadisnya, ketahuilah. Siapapun yang keluar dari rumahnya mencari anaknya yang hilang, dia di jalan Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya mencari orang tuanya yang hilang, mungkin karena pikun keluar dari rumah dicari sama dia, maka itu juga di jalan Allah. Dan siapapun yang keluar seperti ini, ditunjuk orang itu. Bekerja mencari rezeki yang halal, supaya dia berlepas dari ketergantungan dengan manusia, maka dia di jalan Allah. Pahalanya jihad. Besar sekali pahalanya teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita harus garis bawahi poin-poin penting seperti ini dan saya ingin berbagi saja ya. Tentu ini bukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan menyebutkan masalah diri saya, bukan itu. Cuma saya mau berbagi karena saya rasakan pengalaman sendiri. Saya waktu masih kuliah teman-teman sekalian. Saya pernah begitu masuk tingkat 1 kuliah di kuliah dakwah di Madinah pada tahun 1994 waktu itu. Saya mulai masuk tingkat 1 kuliah. Saya duduk di kursi paling belakang di kelas. Alhamdulillah waktu dosen masuk, keluar masuk, saya dengar gitu kan. Tapi saya melihat belum maksimal karena di baris belakang kelas ini, itu teman-teman semua ada yang tidur,
ada yang coret-coret kertas, ya. Ada yang menghayal taruh tangannya di pipinya. Nggak dengar dosen ngomong apa. Orang yang di depan semuanya konsentrasi. Dosen bilang apa ditulis. Terus saya melihat pada saat ujian memang rata-rata yang di belakang ini nilainya nggak bagus. Normal, yang di depan semuanya bagus. Karena mereka konsentrasi kan. Nilai saya waktu itu ada di tengah-tengah teman-teman. Tidak bagus sekali, tidak juga buruk. Gitu kan. Saya coba ubah strateginya. Sekarang saya maju ke depan. Saya duduk di depan, di dekatnya teman-teman yang prestasi itu. Saya lihat apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat ini. Kenapa mereka bisa dapat nilai 100 dikasih sama kampus, dia dapat 100. Gimana bisa ini? Nilainya full. Kalau tidak 99, 98. Dan waktu itu teman-teman, kalau kita lulus dengan cum laude, maka dikasih oleh sekolah 100 real bonus. Maaf, 1000 real. Ya kalau kita sekarang 3 juta, hampir 4 juta ya rupiah. Dikasih uang, selain beasiswa bulanan. Karena dianggap nilainya di atas 90. Saya lalu duduk di sebelahnya mereka. Saya lihat apa ini orang-orang buat. Ternyata semuanya sibuk nih. Kalau dosen masuk, siapin buku tulis sama pulpen. Dosen ngomong apa? Tulis. Jadi saya lihat ini teman-teman yang berprestasi, dia buat kelas ini seperti antara dia sama dosen saja. Seakan-akan tidak ada orang lain. Kalau dia nggak ngerti, sebentar Syekh, saya belum mengerti. Bisa dijelasin lagi nggak? Dijelasin lagi begini. Baik, kalau ujian saya jawab begini bisa nggak? Jadi mereka sibuk dengan ilmu itu. Ditulis, tak selesai. Yang di belakang ini sibuk, seperti yang saya bilang. Menghayal, duduk, tidur. Ya. Saya hari-hari pertama teman-teman sekian kewalahan terus terang mengikuti mereka. Kewalahan. Saya mau nulis ini kewalahan itu. Karena cepat sekali apa yang dosen ucapin ditulis. Tapi saya bilang saya harus bisa. Enggak boleh enggak. Saya harus bisa. Saya beli buku tulis, saya tulis. Awal-awal saya kelabakan sekali teman-teman. Dosen ngomong kita tulis. Keloncat lagi beberapa. Nanti dosen keluar baru saya tambah gitu kan. Saya belajar. Adaptasi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan teman-teman subhanallah. Apalagi kalau sudah jalan 6 bulan waktu itu. Saya tidak menyadari. Tapi Allah SWT mudahkan itu. Apa yang dosen ucapin saya bisa tulis. Bahkan waktu itu Allah berikan kemudahan, saya bisa menulis dan buku tulis saya masih ada sampai sekarang saya simpan. Buku tulis itu teman-teman sekalian saya bisa tulis ayat Al-Quran dengan pulpen tinta merah dan perkataan dosen dengan tinta warna hitam. Jadi cepat saya bisa ganti pulpennya. Dan subhanallah, waktu sebelumnya, sebelum saya pindah ke bangku depan itu, saya melihat ada satu pahala yang besar didapat oleh teman-teman yang di depan ini. Karena mereka rajin nulis, begitu menjelang ujian, yang di belakang yang malas-malas ini fotokopi buku mereka. Bayang. Terus dibaca, hafal ayat, hafal hadis, dapat pahala mereka. Udah nilainya tinggi, dapat pahala banyak. Saya termotivasi, harus saya bisa sama mereka. Hatta alhamdulillah Allah mudahin, adaptasinya ada, tapi saya berhasil. Dan subhanallah, sampai jauh daripada itu teman-teman sekalian. Ada beberapa dosen yang akhirnya meminta buku-buku tulis di kelas. Siapa yang menulis? Saya mau jadikan sebagai kurikulum pada saat nanti ujian. Maka saya sempat angkat tangan, teman-teman semua angkat tangan. Waktu itu pelajaran sejarah. Kemudian dikasihlah buku-buku. Minggu depan dosennya datang. Dia bilang saya rekomendasikan tulisan ini. Tulisan saya diangkat kebetulan. Ini fotokopi. Saya jadikan kurikulum. Jadi dianggap tulisan saya ternyata sempurna. Saya syukur kepada Allah. Alhamdulillah ternyata bisa saya prestasi bukan gak bisa. Dan pada saat lulus ujian betul-betul dapat nilai tidak jauh dari mereka dan dapat 1000 real. Gitu kan. Jadi ternyata saya ambil kesimpulan. Kita kalau berteman sama orang-orang pintar kita akan sama dengan mereka teman-teman. Kita berteman sama orang bodoh kita akan sama dengan mereka. Kita berteman dengan ahli ibadah kita akan sama dengan mereka. Kita berteman ahli maksiat, kita sama dengan mereka. Kita berteman dengan orang bersih, kita akan sama dengan mereka. Karena tiap hari kita lihat itu kan. Kita berteman sama orang jorok, kita akan jorok bersama mereka.
Maka tentukan jalan kita teman-teman. Dan ini bagian daripada ibadah. Menjadi orang yang terbaik bagian dari ibadah. Jangan disia-siakan ini. Gitu kan. Saya pernah undang teman saya di kampus juga gitu. Dari Afrika beliau, dari Somalia. Namanya Abdurrahman. Saya masih ingat orang itu Masya Allah. Orang kalau ngomong selalu supel ngomong semua sama orang. Nilainya selalu mumtaz itu. Cum laude nomor 1. Selalu. Nilainya kalau 100, 100, 99, 100, nilainya bagus. Waktu dulu saya pernah pertama adaptasi, karena dia di sebelah saya lihat dia di kelas, apapun dosen yang ucapin, dia langsung tulis. Dan dia seperti dia sama dosen saja. Sementara saya belum ngerti, dia ulangi lagi, dia coba, seperti itulah. Dan terakhir teman-teman sekalian, saya pernah undang dia, karena kami di kampus Madinah itu, fakultas kami dengan asrama satu tempat, satu camp gitu ya. Jadi satu kamar di building-building itu kita ditaruh 3 orang dan dari beda-beda negara supaya menggunakan bahasa Arab terus. Saya panggil di Abdurrahman ini. Abdurrahman, habis pulang sekolah, bisa nggak main ke tempat saya? Habis asar di kamar saya siapin makanan khusus. Kita ngobrol-ngobrol. Ya baiklah. Waktu dia mau datang teman-teman, saya sudah persiapkan diri. Saya siapkan buku tulis, saya siapkan pulpen. Saya pikir ini orang, karena dia mumtaz nomor 1, orangnya nilainya bagus nomor 1, pasti dia kalau ngomong ini semuanya ilmiah gitu kan. Saya mesti tulis nih. Dia datang, saya siapin teh, ngobrol-ngobrol sama saya. Subhanallah 2 jam dulu sama saya, habis asar sampai maghrib. Ngomongnya semua berputar di masalah pernikahan. Kalau itu kita masih bujang. Nanti kalau selesai saya mau menikah begini, saya begini. Memang menyebutkan ada hadis Rasulullah begini. Tapi gak ada penyebutan tentang materi di kelas gitu. Saya dari tadi tunggu ini. Dosen ini kalau saya mau dapat nilai bagus saya lakukan begini. Gitu kan. Ini gak sama sekali. Saya penasaran. Saya coba ulangi lagi undang dia. 3 hari 4 hari kemudian. Sama aja terjadi. Ternyata kota kuncinya dia di kelas rajin sekali, dia suka tulis, nanti di rumah, di kamar dia baca sebentar sudah selesai. Jadi dia sudah hayati ilmu itu. Pada saat dia pulang teman-teman sekalian, ternyata alhamdulillah, waktu ujian bukunya di fotokopi sana sini, dia sampai tidak sempat baca, tetap nilainya bagus. Gitu kan? Saya waktu pulang ke Indonesia tahun 98, kemudian saya tahun 99 mulai masuk S2, saya coba bilang, kalau saya cukup dengan S1 saya ngajar, bagus. Alhamdulillah sudah ada ijazah. Tapi kenapa saya nggak lanjutkan S2? Coba saya cari kampus di mana nih? Waktu itu di Makassar. Dapat kampus, Alhamdulillah. 98 selesai, saya pulang Oktober. Bulan Februari tahun 99 saya sudah dapat masuk. Dan 2001 Alhamdulillah, sudah sampai 2 tahun sudah selesai. Saya coba masuk dan di kelas pun begitu. Saya lihat teman-teman yang prestasi saya kumpul sama-sama, yang tidak saya nggak bergaul nih. Gitu kan. Begitu seterusnya dalam pendidikan, saya bilang saya harus kejar yang terbaik. Di mana lagi S3 nih? Daftar lagi. Coba. Memang betul butuh upaya waktu, tapi alhamdulillah kita kejar prestasi. Dari jelang-jelang selang itu saya coba mengajar di kampus. Di kampus pun saya coba menggunakan metode yang sama teman-teman. Di Makassar waktu saya mengajar di kampus, kami sama-sama dosen semua banyak, ada mungkin 20-30 dosen. Saya berpikir waktu itu rektornya orang asing, orang Syria, ditunjuk oleh Imarat Arab pada itu. Kemudian saya berpikir, kok bisa orang ini jadi rektor? Apa prestasinya? Oh karena dia orang asing, baik. Yang bisa orang Indonesia mana? Wakilnya rektor. Apa sih jenjangnya supaya sampai wakil rektor? Saya susun itu. Oh ternyata, kalau dianggap dia bisa memberikan ide-ide yang brilian, yang bagus buat kampus, mungkin diangkat jadi wakil rektor. Saya kasih ide-ide saya. Ide 1, 2, 3, 4, 5. Diterima sama pemilik kampus, akhirnya saya diangkat jadi wakil rektor. Oh ternyata bisa ya. Bukan nggak bisa. Asal kita mau saja teman-teman sekalian dan berusaha. Kalau kita sudah melangkah, minimal kita sudah mendekati. Kan gitu. Saya coba lihat ayah saya belajar dari beliau. Semoga Allah jaga. Masih hidup sekarang Masya Allah di Makassar. Sampai umur 70 tahun sekian. Itu selalu saja bisa membiayai pesantrennya. Dia bisa membiayai hidupnya. Membiayai keluarga. Padahal secara khusus tidak ada pekerjaan. Bukan tidak pernah jadi pegawai negeri. Nggak pernah segala macam. Dia mengelola usaha-usaha.
Dan selalu saja rapi dalam menulis bukunya segala macam. Saya coba belajar. Kenapa ayah saya bisa, saya nggak bisa? Saya juga harus coba usaha. Tahun 2006 saya pindah ke Jakarta. Saya coba lihat peluang apa sih yang saya bisa selain saya dakwah ini. Saya ceramah, saya harus punya pendapatan. Nggak mungkin saya nggak biayai keluarga saya. Saya harus punya pendapatan, saya harus punya pekerjaan. Cari jalan. Karena saya sudah tidak jadi dosen lagi di kampus. Mulailah saya kumpul-kumpul ide, usaha apa, usaha ini, usaha itu. Sampai alhamdulillah akhirnya Allah mudahkan. Terbukalah usaha ini, terbukalah usaha itu. Ada satu teman dari Riyadh datang mengatakan, ayo kita pergi ke Irian. Coba kita sampaikan dakwah di sana. Baiklah. Dia kirim saya. Terus dia mengatakan, Khalid, coba ini ada uang, gunakan untuk gaharu. Ya saya nggak ngerti gaharu itu gimana cara dagangnya. Coba ente belajar. Baiklah, saya belajar. Saya tinggal hampir 2 bulan teman-teman dalam hutan waktu itu. Tahun 2003 sampai 2006, 2007. Bolak-balik terus. Belajar pelan-pelan. Lama-lama alhamdulillah kita bisa ekspor ke Saudi. Gitu kan. Ternyata bisa asal mau. Kan? Kemudian saya kumpul lagi sama teman-teman. Ada satu teman dari Syria datang kepada saya. Dia bilang, Khalid saya ini punya anak 4-5 orang agak susah. Pendapatan gaji saya $500 dia bilang. Tidak cukup buat anak-anak. Waktu itu dia bilang. Saya tanya, antum punya kemahiran apa? Saya bisa masak, biasa saya kasih kedutaan-kedutaan. Baik kalau gitu. Coba kita coba saja. Antum bisa buat masakan Arab? Bisa. Dia bilang, saya buat. Berapa biayanya? Dia bilang kalau makanan sederhana 400.000. Ini 400.000, coba bukain. Buatin dulu, bawa ke rumah sini, saya coba. Dibawa ke rumah saya coba gitu. Masakannya enak sekali. Karena saya pernah tes di Timur Tengah memang rasanya enak seperti itulah. Terus saya bilang bisa buat yang lebih besar. 1 ekor kambing, oh bisa. Berapa? 1,5 juta. Ini uang 1,5 juta. Coba buat. Dibuat sama dia, enak. Saya coba lebih kembangkan lagi. Di pengajian saya tawarkan. Biasanya kalau pengajian dikasih makan siang jemaahnya. Kalau saya pengajian pagi sampai duhur. Saya bilang sama pemilik rumahnya, udah gak usah siapin makan, nanti saya siapin. Saya bawakan 1 ekor kambing, nanti dicoba tesnya. Gak usah dibayar, bawa ke sana dicoba. Cocok gitu kan. Setelah cocok saya berpikir, gimana caranya saya harus bisa punya restoran, tidak ada modal. Saya belum pegang uang yang cukup besar untuk restoran, buka sekian banyak. Saya iklanin di pengajian, saya mau buka restoran, ini idenya, saya susunkan proposalnya, bagi hasilnya begini, silakan kalau ada yang mau invest. Subhanallah, Allah mudahin. 3 orang datang langsung membawa uangnya. Bayar cash, diinvestasikan. Berjalan, gitu kan. Memang tentu kalau kita mulai teman-teman bekerja, berusaha, ada suka dukanya ya. Enggak mungkin tiba-tiba kita langsung naik. Tapi naik turun itu ada. Tapi kalau kita berusaha menjaga komitmen kita, kita akan terus bisa naik kok. Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan itu. Saya datangkan tadi, tunggu dalil-dalil di sini sudah cukup. Tapi saya coba berbagi pengalaman pribadi teman-teman. Coba saya kejar yang terbaik, alhamdulillah. Dalam rumah tangga juga saya coba memberikan yang terbaik. Coba menjadi yang terbaik. Baca tentang apapun yang terbaik. Saya kasih yang terbaik. Dan saya lihat memang hasilnya juga alhamdulillah maksimal. Jadi semuanya bisa kita dapatkan asal kita mau. Dan penyakit al-malas dihilangkan. Ini paling berbahaya ini. Malas, tidak mau bekerja. Tidak mau berusaha. Enggak menganggap ini sebuah ibadah. Maka ini jadi masalah buat dia. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian. Mulai sekarang sempurnakan fisik kita semaksimal mungkin. Jaga kebersihan, jaga kerapian. Cari prestasi yang terbaik dari masalah titel sekolah, ya, pendapatan, pekerjaan, kembangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menilai sesuai dengan kadar juhud kita. Sesuai dengan kadar juhud kita. Allahu alam. Ini bahasanya teman-teman sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita diberkahi olehnya, dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga saja Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga semoga Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh wilayah selain Indonesia menjadikan Indonesia sebagai contoh. Dan kita tidak pernah lupa doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada sedang tertindas.
Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana kita di majelis ilmu yang mulia. Sekali lagi kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.